Video berikut menggambarkan betapa kaum Melayu Malaysia selama ini bermimpi terlalu tinggi. Dan mereka cenderung bersikap sombong pada bangsa Indonesia, karena kaum Melayu negeri kasino tersebut merasa negara mereka itu sudah hebat sekali. Mereka terkesan menyepelekan pula sepak bola Indonesia. Bahkan, sebelumnya kaum Melayu Malaysia telah bermimpi, tim sepak bola mereka akan ikut Piala Dunia. Pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menjadi keutamaan skuad Harimau Malaya ketika ini. Jelas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, skuad kelayakan Kim Panggun bakal memperoleh lebih banyak manfaat sekiranya berjaya layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 nanti. Beliau berkata sekiranya Malaysia mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026, ia sekaligus akan menjadi platform tepat menguji tahap kemampuan Harimau Malaya. Apabila kita dah boleh bersaing dengan Bahrain, Jordan, Syria, China, India dengan ni, kita dah sampai satu tahap level sikit ni. Jadi mana kita perlu konsisten. Inilah masa ni kita menunjukkan tentang Bahrain, Jordan maupun kita tu Korea ni kuat, dan yang pentingnya dalam group stage ni menentang Kyrgyzstan, Oman dan Taiwan. Okey. Jadi kalau kita lihat dengan situ, benefit dia Kim Panggun akan mendapat 10 game, 5 home, 5 away yang bertaraf sebagian besarnya bertaraf dunia. Dah teman-teman kita akan jumpa Japan, Iran. Skuad kebangsaan juga bakal mengumpul mata lebih tinggi sekiranya beraksi dalam pusingan tersebut dan meningkatkan kedudukan Harimau Malaya berbanding apa dinikmati pada aksi persahabatan. Itulah mimpi kaum Melayu negeri kasino yang akhirnya kandas. Pelatih tim nasional Malaysia, Kim Panggun, belakangan malah memilih mengundurkan diri. Adapun tim nasional Indonesia justru melaju ke putaran berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia. Kini kita menjadi mengerti kenapa netizen Indonesia kemudian meledek balik Malaysia. Sebab sebelumnya mereka memang amat sombong. Kita masih ingat, Malaysia bahkan tidak mengundang tim nasional Indonesia pada kejuruan Piala Merdeka yang mereka gelar tahun lalu. Alasannya saat itu, tim Indonesia masih berada di level Asia Tenggara dan belum level Asia. Hal ini tentu amat menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Dan akhirnya Piala Merdeka tersebut malah berantakan. Turnamen ini hanya diikuti oleh Tajikistan dan India. Tim Thailand dan Vietnam yang sebenarnya diundang, akhirnya tidak mau ikut. Kini kita semakin jadi lebih mengenali tabiat kaum Melayu negeri kasino, yang biasa juga disebut kaum Melayu palsu atau Melayu British. Semua suku dari Nusantara mereka sebut sebagai Melayu. Dan hal ini adalah ajaran penjajah British yang mereka lestarikan. Kaum Melayu British tersebut memang suka gembar-gembor dalam banyak hal, tapi tidak berpijak di bumi atau tidak realistis. Sebelumnya, mereka suka gembar-gembor bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat, bahkan mendunia. Penuturnya mencapai ratusan juta. Dan hal itu disampaikan oleh para pemimpin Melayu negeri kasino sendiri. Padahal, semua itu hanya omong kosong. Realitasnya adalah bahasa Indonesia yang mendunia. Bahkan, kaum Melayu Malaysia pula yang bermimpi lebih dulu, ingin membangun kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura, bahkan mungkin juga sampai Thailand. Tapi hingga sekarang pun, mimpi itu belum terwujud. Dan Indonesia malah lebih dulu mewujudkan kereta cepat. Sikap sombong kaum Melayu negeri kasino itu setidaknya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah halusinasi mereka bahwa kaum Melayu British atau kaum Melayu palsu tersebut sebagai kaum yang hebat. Padahal, mereka sebenarnya tidak berani mengusir penjajah. Jadi hal itu ilusi saja atau menipu diri mereka sendiri. Penyebab kedua adalah kemajuan ekonomi Malaysia pada tahun 1990-an hingga sekitar tahun 2010. Pada kurun waktu itu, ekonomi Malaysia memang jauh di atas Indonesia. Tapi sekarang, perekonomian Indonesia telah berkembang. Bahkan produk domestik bruto atau pendapatan negara Indonesia mencapai 3 kali lipat lebih
dibanding Malaysia. Dengan pendapatan yang jauh lebih besar, Indonesia bisa mengembangkan banyak hal, termasuk sepak bola. Kita tahu, selama ini Malaysia merasa jadi negara maju dan hebat, tapi nyatanya anggaran sepak bola Malaysia tidaklah besar. Itu karena keuangan Malaysia juga terbatas. Sebagai contoh, anggaran Malaysia untuk mengikuti Piala Asia yang lalu hanyalah 7 juta ringgit atau sekitar 24,4 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain. Lihat saja perbandingannya dengan negara lain di Asia. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Malaysia amat gembira ketika mendapat tambahan dana 5 juta ringgit dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tambahan dana itu didapat setelah Malaysia berhasil menahan imbang Korea Selatan 3-3. Prestasi inilah yang katanya akan dikenang oleh penggemar sepak bola Harimau Malaya sampai bila-bila masa. Nah, total anggaran sepak bola Malaysia, termasuk untuk dana pembinaan dan tambahan anggaran tadi, diperkirakan sekitar 52 juta ringgit atau 180 miliar rupiah. Nah, angka ini tentu lebih kecil dibanding anggaran sepak bola Indonesia. Anggaran PSSI tahun lalu mencapai 260 miliar. Perbandingan anggaran ini adalah yang didapat dari pemerintah dan tidak termasuk pendapatan yang didapat dari pihak lain, termasuk sponsor. Walaupun lebih besar dibanding Malaysia, anggaran sepak bola Indonesia pun masih kalah dibanding negara yang lain, seperti Jepang, bahkan Vietnam dan Thailand.